Haleluya, Shalom. Menanggapi Angelina Yudas binti Sondah bin Iskariot, memang agak sarkas. Tapi orang yang meninggalkan Yesus Kristus itu adalah Yudas. Yudas itulah yang pertama kali yang harus kita ceritakan. Walaupun ada yang mengatakan Yudas Iskariot itu masuk surga, benar, boleh saja begitu ngomong. Tapi kita dengarkan dulu Angelina Sondah. Hidup kita bersihkan hatinya dulu supaya Al-Qur'annya masuk. Bagaimana agar supaya Al-Qur'an jadi petunjuk dalam hidup kita? Bersihkan hatinya dulu supaya Al-Qur'annya masuk. Karena Al-Quran namanya ayat-ayat suci, hanya akan mau di tempat yang suci juga. Kalau hatinya julid, iri, benci, dengki. Ya, tentu saja kamu sudah enak dapat uang banyak. Ya, walaupun masuk penjara berapa sih? Tetapi kamu sudah menikmati julid hatimu dan iri hatimu. Dan kamu kecewa karena Ibas nggak masuk kan? Tetapi Anas Isbaningrum masuk. Ya, banyak yang masuk dari anak buah SBY itu. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa bagaimana supaya Al-Quran itu masuk dalam hati kita, ya benar seperti itu. Tetapi apakah pantas isi-isi Al-Quran itu dimasukkan dalam hati kamu? Kamu kan orang Kristen. Dan saudara-saudara, saya sudah pernah ke kampung halamannya Angelina Sondah dan keluarganya datang ketika saya KKR di kampung itu. Dan di sana ada salib kasih. Saya naik sampai ke atas salib itu, ngos-ngosan saudara-saudara. Berapa ratus meter dari bawah itu untuk naik ke atas sana. Hampir saya menemukan tangga ke langit. Jadi kalau kamu ngomong seperti itu, saudara Angelina, sekarang bagaimana agar supaya Al-Quran jadi petunjuk dalam hidup kita? Bersihkan hatinya dulu supaya Al-Qurannya masuk. Stop. Sudah Angelina, cukup. Sudah saya dengar, dan kamu dulu itu guru sekolah minggu. Galatia 1 ayat 6-9, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Quran itu adalah Injil yang lain, Injil yang dipalsukan dan palsu, yang membawanya juga tentu guru palsu, pendeta palsu, kiai palsu, nabi juga pasti, bukan yang asli. Kenapa bukan nabi yang asli? Karena dia datang dari Arab, karena tidak pernah datang nabi itu dari Arab. Selalu nabi dan rasul itu, utusan Tuhan itu dari Bani Israel. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi terkutuk orang yang karena urusan makan, urusan laki-laki atau perempuan, urusan harta dan jabatan ataupun apapun namanya di luar dari kebenaran Injil, maka dia itu terkucuk. Apa buktinya kamu terkutuk? Suamimu ngek, suamimu itu masih muda, masih gagah-gagahnya, main bola ngek di lapangan. Mestinya kan main bola bukan untuk ngek, untuk nguk. Gitu Angelina. Dan kamu mendapat keadaan yang luar biasa.
dari anak tirimu juga menderita, anak kamu sendiri menderita, orang tuamu menderita. Hanya karena kamu mengikuti Injil yang lain. Ayat 9 seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu telah terima, terkutuklah dia. Jadi ini untuk peringatan kepada saudara-saudara yang dari Kristen masuk agama palsu. Dan agama palsu itu akan menyengsarakan Anda, keturunan Anda selama-lamanya. Tetapi dengar baik-baik, sesiapapun yang ada di dalam Injil dan teguh berdiri oleh karena firman Tuhan, dia akan mendapatkan kemuliaan hidup dan anak cucunya tidak akan dipermalukan. 2 Yohanes 1 ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, Angelina, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Luar biasa itu. Cukuplah itu, saya kira. Yeremia 3 ayat 10 sampai 11 juga dengan semuanya ini. Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Jangan pura-pura bahagia. Gak ada kepura-puraan. Apalagi penjelasan kamu tentang Al-Quran itu harus disucikan hati. Kamu tahu gak sejarah Islam? Katanya kamu 4 tahun belajar Quran gak dapat apa-apa. Ya gak mampu. Siapa yang mampu menjadi ustazah di dalam agamamu itu? Tinggalkan Angelina supaya kamu tidak dikecewakan laki-laki maupun siapapun. Tetapi kalau kamu tetap ada di dalam kegiatan semacam itu, kamu tetap tidak baik. Kamu akan menderita terus. Sampai kamu meninggal tidak akan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, karena kebahagiaan yang sungguh itu hanya ada di dalam Injil yang asli. Ayat 11. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda perempuan yang tidak setia itu. Makanya jangan songong dengan apapun pencapaianmu di dunia ini, bahwa kamu pindah ke agama itu menyakiti hati Tuhan. Dan ingat, hati Tuhan tidak bisa disakiti dengan cara seperti itu. Maka kamu akan mengalami sakit jiwa, sakit penderitaan yang tidak pernah habis-habisnya. Beda dengan saya karena saya percaya sepenuhnya dengan Injil. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bahagianya saya. Walaupun mungkin saya makan kurang, tidur kurang. Saya ini tidur kurang, semalam aja saya tidak tidur sama sekali. Karena saya menulis banyak artikel, saya harus menyiapkan khutbah-khutbah saya. Dan begitu banyaknya ide yang muncul ini, saudara-saudara. Saya harus sharekan di 3 channel YouTube. Dan semua channel YouTube itu, saudara-saudara, tidak ada yang satu video pun sama. Oleh karena itu saya terus menyampaikan ide-ide dan teguran-teguran, pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan itu di 3 channel ini. Channel Saifuddin Ibrahim, channel Saifuddin Ibrahim TV, dan Panglima Kristus. Yesaya 1 ayat 6 sampai 7, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat.
bengkak, dan bilur, dan luka baru, tidak dipijit, dan tidak berbalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang murtad, orang-orang yang telah sampai waktunya untuk meninggalkan Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat 15 sampai 16, sebab orang-orang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih terancung. Kamu muji-muji Injil palsu. Kamu memuji-muji pengajaran di sana. Tidak bakal kamu bisa itu hafal mengerti ajaran itu. Sedangkan apa yang diterangkan oleh Kristus itulah terang. Yesus adalah terang dunia. Kalau kamu tidak ikut Yesus, duniamu gelap. Maka kamu berani untuk mengambil uang untuk korupsi. Tipikor sudah mengenai kamu. Dan kamu mau mencoba mencuci dirimu dengan berpura-pura jadi ustadzah gitu. Kalah dengan anak-anak muda ini. Kalah pengaruh Angelina. Sudah, angkat tangan, tulis di atas materai 10.000 Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya mau dibaptis lagi. Sini kamu. Saya baptis di California. Atau kamu tetap di sana, saya baptis online. Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Itu orang yang teguh. Kalau kamu menyerahkan dirimu kepada laki-laki, karena ini kawin dengan dia. Tetapi Tuhan membuat cerita yang lain. Kamu ingin kaya cepat, Tuhan bikin cerita yang lain. Kamu masuk penjara karena urusan harta dan kekayaan. Dan anakmu tidak akan baik-baik saja. Catatlah apa yang saya katakan ini supaya kamu sadar. 2 Tesalonika 2 ayat 2-3, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum kebinasaan itu menimpa kamu. Ingat baik-baik Angelina. Keluargamu di Manado sana, yang satu marga, tidak ada yang Yudas seperti kamu. Hanya kamulah, Angelina, Yudas Sondak. Saya selalu berbicara yang benar. Bahkan saya tidak takut untuk mengancam orang yang telah mengancam saya. Donditan, kamu lihat itu, kamu mempermainkan saya bahwa kamu akan memberikan saya uang 50.000 untuk debat dengan kamu, 50 juta dengan kamu. Bagi Tuhan uang itu kecil sekali. Tuhan akan memberikan uang kepada saya yang banyak sekali agar penginjilan Indonesian for Christ itu berjalan dengan baik.
Oleh karena itu sebar ini video-video saya agar juga saya dapat menolong para penginjil di Indonesia. 1 Timotius 4 ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya yang memakai cap mereka. Jadi mereka menggunakan cap mereka sendiri, menurut pikiran sendiri, menurut pemahaman mereka sendiri, untuk meninggalkan Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus itu adalah penebus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mana? Luar biasa kalian ini ya. Yeremia 3 ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikian firman Tuhan. Saya baru saja pergi ke dokter jantung. Dia periksa jantung saya. Saya tanya, apakah jantung saya masih ada di dalam dada saya? Oh, masih, dokter India. Nahi. Ulangan 13 ayat 6-8, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam. Katanya, mari kita berbakti kepada Allah yang lain, yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Hati-hati itu Angelina. Itu adalah Allah yang tidak dikenal. Allah yang tidak dikenal. Tetapi Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, dan kami mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jangan salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, di ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan jangan engkau mendengarkan dia. Jangan engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah engkau mengasihani dia, dan janganlah menutup salahnya. Jangan ikut Allah itu. Itu adalah Allah yang palsu. Allah yang di luar daripada kebenaran firman. Allah yang tidak dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Seluruh nabi tidak mengenal Allah batu hitam. Seluruh nabi tidak mengenal dan mengajarkan melempar setan pakai batu. Dan tidak pernah ada nabi yang nyuruh memutar-mutar batok hitam itu. Nggak ada. Apalagi yang dikatakan Allahnya itu adalah batu. Ulangan 13 ayat 6-8, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu anak laki-laki. Oh, sudah tadi. Yeremia 3 ayat 9-10. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Jangan pura-pura kamu Angelina, dan jangan sok-sok pintar. Telah banyak bangsa-bangsa ini tenggelam, dan telah banyak orang-orang yang mempercayai Allah palsu itu. Dia dikuburkan hidup-hidup oleh bencana dan oleh mulut kejahatan dan kebodohan mereka sendiri. Allah yang kami kenal adalah Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar. Ya, kamu kan walaupun Islam masih suka manggil-manggil nama Yesus. Ya, kamu gak bisa. Saya saja memanggil
Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Masih, tapi ya beda kamu serius dengan nama Yesus. Kalau saya nyanyi aja. Demikian Daniel 9 ayat 8-10. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum-Nya yang telah diberikannya kepada kami perantaran para nabi kami, hamba-hambanya. Saya sangat menyentuh hatimu Angelina Sondah, walaupun kita tidak pernah ketemu, tetapi dengan bapakmu saya pernah ketemu dan khotbah, dan dia yang kesaksian di Manado. Ya, saya nggak tahu apa bapakmu masih hidup atau enggak. Tetapi yang saya tahu bahwa bapakmu itu tulus. Dan dia sangat cinta dengan kamu. Luar biasa kamu meninggalkan Yesus semau kamu ya. Sedih sekali dengan caramu seperti itu. Maka kamu telah membuang generasimu sendiri. Di mana Tuhan Yesus yang penuh kasih itu kamu tinggalkan. Ayat 11, segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpan karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas bumi kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Tolong ya Angelina, agar kamu bisa mengenal ya, bahwa dalam ayat 11 Roma 3, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi jangan buang-buang waktu. Tuhan Yesus baik karena Dia Maha Pengampun. Kalau saya seperti Saifuddin Ibrahim ini, kalau saya masuk Islam tidak akan diampuni. Surat At-Taubah ayat 82. Yosua 22 ayat 19. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Jangan ke masjid lagi. Kamu ke masjid itu berarti kamu tambah menyakiti hati Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat baik-baik, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan berubah. Jadi jangan menyelundupkan keyakinan yang benar. Kamu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu. Kamu benar-benar tidak sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan itu. Jadi lebih baik kamu kembali kepada Yesus Kristus yang telah menolong keluarga kamu dan telah menjadikan kamu mendapat harta dan kekayaan itu. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala tingkah lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Ayat 8.
Mazmur 37 ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Saudara, terutama Angelina Sondah, saya tahu keadaanmu. Janganlah berpura-pura dan kembalilah kepada Yesus Kristus. Kamu akan lebih terhormat. Kamu akan lebih dimuliakan lagi lewat anakmu itu. Jangan jadi orang Islam. Tuhan Yesus memberkati.